Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, para pemirsa di seluruh Indonesia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menghadirkan rahmatnya di setiap ciptaannya, menghadirkan asmanya dalam kalbu hambanya, dan mempertemukan kita semua dengan bulan suci Ramadan tahun 1435 Hijriah, bulan penuh berkah dan ampunan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada hari ini, Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengadakan sidang itsbat sebagai forum pengambilan keputusan tentang penetapan awal bulan Ramadan yang diikuti oleh perwakilan negara-negara sahabat, para ulama, para pimpinan ormas Islam, anggota Badan Hisab Ru'yat, dan para ahli astronomi. Forum tersebut telah menyepakati dan memutuskan bahwa tanggal 1 Ramadan 1435 Hijriah jatuh pada hari Ahad tanggal 29 Juni 2014. Dengan demikian, puasa Ramadan akan kita mulai pada hari Ahad. Karenanya, marilah kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh sukacita seraya mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Sahrus Syam, marhaban ya Sahrul Qiyam. Selamat datang wahai bulan suci Ramadan, selamat datang bulan puasa, selamat datang bulan penuh ibadah. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, para pemirsa di seluruh persada Nusantara, bulan Ramadan atau bulan puasa adalah momentum istimewa di mana kita bisa menanamkan nilai-nilai kejujuran dan keikhlasan, khususnya terhadap diri kita sendiri. Bulan puasa juga merupakan ajang yang hanya setahun sekali datang. Itulah saat untuk melakukan evaluasi tahunan terkait dengan semua tindakan dan sikap selama 11 bulan yang berlalu, baik penyikapan kita terhadap Tuhan maupun terhadap sesama umat manusia. Akan tetapi karena datangnya yang bersifat rutin setiap tahun, kedatangan bulan Ramadan juga bisa membuat kita terjebak dan jatuh pada rutinitas. Sebagaimana kita menyikapi bulan-bulan lainnya yang datang dan pergi begitu saja, kita harus benar-benar mencermati hal tersebut. Jangan sampai kita sering berucap Ramadan bulan suci, tapi selalu terabaikan kesuciannya justru oleh kita sendiri. Ramadan adalah bulan tempat kita menempa diri kembali ke jati diri kita, ke kesucian kita. Bulan Ramadan berfungsi mengembalikan kita kepada fitrah kemanusiaan kita. Sebagai manusia, selain merupakan hamba Tuhan yang wajib tunduk dan berserah diri pada semua ajaran dan ketentuan yang datang darinya, kita juga mengemban fungsi kekhalifahan yang mampu mengatur dan mengelola alam semesta dengan segenap isinya. Maka Ramadan semestinya diisi dan dipenuhi oleh segala amalan dan tindakan yang benar-benar dan semata mencerminkan hakikat kemanusiaan kita, yaitu beribadah secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud keberserah dirian dan ketundukan kita kepadanya, serta beribadah secara horizontal dengan beraktivitas menebar kemaslahatan bagi sesama sebagai wujud menjalankan fungsi kekhalifahan kita. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, para pemirsa di seluruh Indonesia, banyak para ulama yang menyebutkan hakikat bulan Ramadan sebagai bulan pendidikan dan pengajaran. Ramadan mendidik umat Islam untuk menunaikan pesan-pesan dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketaatan. Ramadan mendidik umat Islam agar mampu mengendalikan hawa nafsu
dari perbuatan dan perkataan yang merusak jati diri kemanusiaan. Demikian pula, Ramadan mendidik umat Islam agar memiliki rasa persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan. Ramadan juga mendidik umat Islam berempati merasakan penderitaan dan kesulitan orang lain. Puasa dapat mengingatkan bagaimana rasanya ditimpa dahaga dan perut kelaparan yang sering dirasakan para fakir miskin. Bulan Ramadan melatih dan mendidik kita semua mencapai kualitas kesalehan individual spiritual dan kesalehan sosial melalui satu ibadah, yaitu puasa. Derajat muttaqin, yaitu derajat orang-orang yang bertakwa, merupakan hasil dari ibadah puasa. Pencapaian derajat tersebut diraih oleh mereka yang berhasil menjalankan fungsi kehambaannya sekaligus kekhalifahannya. Dan itu semua hanya dapat dicapai jika ibadah puasanya dijalankan secara serius dengan mengutamakan sisi kualitasnya, bukan formalitas, apalagi seremonial belaka. Yang demikian ini perlu senantiasa kita waspadai agar kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang disinyalir oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal athos." Betapa banyak orang yang berpuasa, tapi yang ia dapatkan dari puasanya itu tidak lain hanyalah rasa lapar dan dahaga. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, para pemirsa di seluruh tanah air tercinta, pada kesempatan yang baik ini, mari kita jaga rasa persaudaraan di antara kita sebagai sesama anak bangsa dengan saling menghormati dan saling menghargai. Kepada seluruh umat lintas agama, hendaknya menjaga kerukunan dan menjauhkan diri dari kegiatan atau tutur kata yang dapat mengurangi kekhusyuan ibadah kaum muslimin yang tengah menunaikan puasa. Kami juga menghimbau kepada semua pengusaha tempat hiburan, para pengusaha dan pengelola media massa cetak maupun elektronik, juga para admin sosial media dan sosial network lainnya untuk ikut menjaga suasana yang kondusif dengan membatasi program, kegiatan, pertunjukan atau tayangan yang dapat mencemari kesucian bulan Ramadan. Khusus kepada kaum muslimin dan muslimat yang menjalankan puasa, mari kita hormati sesama saudara kita sebangsa yang tidak berpuasa. Terhadap mereka yang tak berkewajiban puasa karena beda keyakinan agama, juga terhadap sesama muslim yang karena satu dan lain hal tak sedang berpuasa, hendaknya kita tetap jaga dan penuhi hak-hak mereka. Mari saling membangun toleransi di bulan suci ini, saling memberi untuk memahami dan mengerti, bukan saling menuntut untuk dipahami dan dimengerti. Bahwa di bulan Ramadan ini banyak yang sedang berpuasa, tapi juga ada yang tidak berkewajiban puasa dan tidak sedang berpuasa. Selanjutnya, jika memang tidak terelakkan adanya perbedaan di antara umat Islam dalam mengawali puasa Ramadan, hendaknya hal itu tidak perlu dipermasalahkan, apalagi dipertentangkan. Perbedaan tidak boleh menjadi perselisihan. Perbedaan adalah cermin ekspresi masyarakat muslim yang toleran, yang semestinya justru mendatangkan rahmat bagi kita semua. Mari kita ciptakan suasana Ramadan sebagai bulan yang penuh kedamaian, penuh rahmat dan penuh ampunan. Semoga dengan datangnya bulan suci Ramadan 1435 Hijriah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi bangsa dan negara Indonesia serta kita semua senantiasa berada dalam lindungannya. Akhirnya, atas nama pemerintah Republik Indonesia, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.